Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galib Raffi Amrola, NIM 2018 330390. Nah, pada hari ini kita akan belajar modernisasi di bidang transportasi, tema 9 kelas 6. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, saya akan menyampaikan rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Kompetensi inti: menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar: menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Indikatornya: melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama, mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama, menjelaskan perbedaan alat-alat zaman dahulu sekarang berdasarkan hasil analisis perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya: dengan membaca modernisasi teknologi transportasi, siswa dapat mendiskusikan perbedaan alat transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi. Dengan membaca modernisasi teknologi transportasi, siswa dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Materi pembelajaran: perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi, dampak positif dan negatif modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Media pembelajaran berupa video, gambar, contoh transportasi tradisional dan modern. Metode pembelajaran tanya jawab. Pendekatan pembelajaran yaitu student-centered learning. Model pembelajaran inquiry based learning. Kegiatan pembelajarannya terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengecek presensi kehadiran siswa, mengaitkan materi sebelum dan dengan materi yang akan dipelajari. Guru memberikan kesempatan siswa untuk membaca bacaan modernisasi teknologi transportasi secara bergantian. Kegiatan inti: guru memberikan kesempatan siswa untuk membaca bacaan modernisasi teknologi transportasi secara bergantian. Guru dan siswa membuat label alat-alat transportasi sebelum modernisasi dan sesudah modernisasi. Guru bertanya kepada siswa, transportasi darat apa saja yang telah kamu naiki? Transportasi mana yang lebih kamu sukai, sebelum atau sesudah modernisasi? Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kerja. Siswa dalam kelompok mencari informasi dari berbagai sumber dan mengisi tabel perbandingan. Siswa juga menganalisa dampak positif dan negatif dari penggunaan alat transportasi modern tersebut. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil penemuan informasi dengan percaya diri di depan kelas. Kegiatan penutup: peserta didik mampu mengemukakan pembelajaran hari ini. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan, salam, dan doa penutup. Evaluasi terdiri dari penilaian pengetahuan. Siswa mengerjakan soal dalam bentuk esai. 1. Bagaimana cara orang pada zaman dahulu pergi dari kota ke kota? 2. Tuliskan 3 contoh perkembangan peralatan tradisional yang mengalami modernisasi. 3. Sebutkan ciri-ciri masyarakat modern. 4. Bagaimana dampak positif penggunaan transportasi modern? 5.
Bagaimana dampak negatif penggunaan transportasi modern? Nah, sekarang kita memasuki materi. Pernahkah kalian mendengar kata modern? Ayo, kata modern itu apa? Modern berarti sesuatu yang bukan bersifat tradisi. Sedangkan modernisasi berarti perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang tradisional menuju masyarakat modern. Apa tujuan modernisasi? Tujuan modernisasi yaitu untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, maupun udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap, baik sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan manusia. Contohnya, dengan cara dipikul, digendong, atau didorong, seperti becak atau pedati yang ditarik sapi. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan, seperti kuda, sapi, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar alat transportasi darat. Alat transportasi darat tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya antara lain sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang, sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk, truk tangki, kereta api, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota, antar provinsi, dan lain-lain. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri, yang kepanjangannya adalah Jautan Angkutan Motor Republik Indonesia, dan PT KAI yaitu Kereta Api Indonesia Persero. Nah, coba kita amati gambar tersebut. Yang sebelah kiri yaitu alat transportasi tradisional yang namanya becak. Dan yang sebelah kanan alat transportasi modern yaitu minibus atau elep. Nah, selanjutnya coba simak video alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional.
Nah, setelah kamu melihat video tersebut, sekarang coba kamu jawab pertanyaan ini. Apa saja dampak positif dari modernisasi di bidang transportasi?